Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada Google Meet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu pimpin ya untuk berdoanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada yang tahu aktivitas masyarakat di sekitar atau orang tuanya melakukan aktivitas apa? Nah, benar sekali. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari, misalnya kita sarapan bareng dengan orang tua kita pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Itu termasuk salah satu aktivitas. Aktivitas yang terdiri dari ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, seperti itu ya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar makanan sehat dan pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tujuan dari pembelajaran ini kita bisa mengerti tentang aktivitas manusia, adat istiadat, dan juga iklan, baik iklan media cetak maupun iklan media elektronik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan melihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial ada gotong royong dan kerja bakti. Yang selanjutnya yaitu interaksi budaya. Interaksi budaya merupakan suatu kegiatan antara dua orang atau lebih di mana kebiasaan sosial budaya dan adat menjadi hal yang diutamakan. Selanjutnya yaitu adat istiadat, merupakan kebiasaan yang berulang-ulang yang menjadi ciri khas suatu daerah. Interaksi ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat aktivitas yang melibatkan. Nah, silahkan kalian tuliskan jawaban di LKPD yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, nah, apa saja aktivitas yang ada pada video tersebut? Silahkan kalian uraikan pada lembar kerja peserta didik berikut ini. Nah, dari video pembelajaran yang sudah kalian lihat, tadi kalian juga sudah menguraikan bentuk interaksi yang ada pada video tersebut. Nah, sekarang kalian harus bisa membandingkan interaksi sosial, interaksi budaya, dan juga interaksi ekonomi.
Nah, di sini ada yang mau ditanyakan, apa mungkin ada yang belum jelas? Alhamdulillah, sudah jelas semua ya. Jadi, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan menjelaskan interaksi sosial, interaksi budaya, dan interaksi ekonomi. Nah, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, Ibu ada contoh satu aktivitas nelayan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, nelayan mencari ikan yang sudah dicari tersebut dikumpulkan lalu dijual ke pasar. Nah, pasar yang ada di Kalimantan Selatan ini berbeda dengan pasar pada umumnya. Pasar di Kalimantan ini di atas perahu. Nah, jadi adanya aktivitas jual beli di atas perahu tersebut melibatkan seorang pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual tersebut bernegosiasi tentang harga ikan. Nah, di situ terjadi interaksi sosial sekaligus interaksi ekonomi. Nah, budayanya di mananya? Budayanya yaitu ada pada pasarnya, pasar yang tidak seperti umumnya, yaitu pasarnya ada di atas perahu. Itu adalah budaya yang ada di sana. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, tadi dari contoh yang Ibu berikan itu yang terlibat adalah mana? Masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, masyarakat Kalimantan Selatan ini salah satunya ada namanya suku Banjar. Nah, tadi Ibu memberikan contoh aktivitas nelayan yang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang Ibu ganti yang bertanya kepada kalian, aktivitas apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada yang bisa jawab? Nah, ya benar. Salah satunya yaitu aktivitas gotong royong. Nah, gotong royong juga aktivitas sosial. Adanya interaksi antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Ada yang tahu lagi? Ada aktivitas apa? Iya, betul. Aktivitas ada ronda malam yang sering dilakukan oleh bapak-bapak pada malam hari ya. Nah, itu juga adanya interaksi sosial antara individu satu dan individu lainnya. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah dijelaskan tadi, apakah orang yang terlibat pada aktivitas tersebut memiliki latar belakang yang sama? Tentu tidak. Ada banyak sekali keberagaman sosial budaya masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, dari ronda malam, di pasar, terus gotong royong itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, ada yang tahu nggak apa itu keberagaman sosial budaya masyarakat? Nah, adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang menjadi ciri khas suatu daerah. Tadi Ibu sudah memberikan contoh masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu melakukan jual beli di atas perahu. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang dijadikan ciri khas suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, tentunya di Indonesia ini banyak sekali suku-suku. Ada suku apa saja? Ada yang tahu? Ada suku Jawa, suku Dayak, suku Betawi, suku Melayu. Ada lagi suku Banjar yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah
kalian mendengarkan penjelasan dari ibu, kalian harus bisa menguraikan apa saja tadi keberagaman sosial budaya masyarakat, dan kalian membandingkan apa saja keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Kalian bisa mengerjakan LKPD berikut ini dengan jawaban yang paling benar. Setelah kalian bisa membandingkan, kalian harus membuat satu rancangan kegiatan terkait keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, ibu kasih contoh, misalkan di suku Jawa terdapat Tedak Siten. Nah, Tedak Siten ini adalah acara 7 bulanan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tujuan dari Tedak Siten adalah mempersiapkan anak agar mampu melewati fase kehidupan. Nah, Tedak Siten ini sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa. Nah, untuk acaranya sendiri itu dilakukan pada 7 bulanan seorang ibu yang hamil. Nah, setelah kalian mengerjakan satu rancangan kegiatan tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia, ibu sedikit akan mengulik tentang Tedak Siten yang sebelumnya sudah ibu jelaskan. Nah, jadi pada acara Tedak Siten tentunya kita akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan yang terbaik kepada tamu undangan yang sudah kita undang. Nah, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita harus bisa mencari iklan yang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan produk yang terbaik yang akan diberikan kepada tamu tersebut. Nah, di sini ada yang tahu nggak iklan itu apa? Nah, benar sekali. Iklan adalah suatu media yang memberikan informasi produk kepada pembeli. Nah, iklan ada dua, ada iklan elektronik dan iklan media cetak. Nah, untuk iklan media cetak, yaitu bisa dibaca atau dilihat berulang-ulang. Hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan saja. Terus hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Dan kalimat yang digunakan pada iklan media cetak yaitu terbatas, hanya beberapa baris saja. Dan iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Nah, untuk iklan media elektronik itu hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Iklan media elektronik bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang, beda dengan iklan media cetak. Dan iklan media elektronik dapat menyajikan contoh kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, kalian membaca teks bacaan iklan berikut ini, dan selanjutnya kalian harus bisa menemukan informasi yang disampaikan pada iklan berikut ini. Nah, selanjutnya kalian harus bisa menguraikan informasi-informasi yang ada pada teks bacaan iklan yang sudah ibu berikan berikut ini. Setelah kalian membaca teks iklan, setelah kalian menguraikan, selanjutnya kalian harus bisa mempraktekkan cara membuat iklan media cetak. Nah,
Berikut ini sudah Ibu berikan lembar kerja peserta didik untuk membuat satu iklan media cetak. Nah, selamat mengerjakan. Selanjutnya, kalian mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, interaksi budaya, dan interaksi ekonomi. Ada yang ingat nggak interaksi sosial tadi apa? Nah, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, yang kedua tadi kita belajar tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, tadi adat istiadat ada yang masih ingat? Apa? Adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang dan dijadikan sebagai ciri khas suatu daerah. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengenai iklan. Iklan adalah apa? Media untuk memberikan informasi tentang produk. Nah, tujuan dari iklan tadi apa? Menarik pembeli agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, tadi iklan ada dua, iklan elektronik dan iklan cetak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan untuk tugas rumahnya.